Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, Kau teramat baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih buat cinta dan kebaikan-Mu di setiap kami. Yes. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku
Kami gak akan cemas, kami gak akan takut untuk apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Yang kami tahu Kau adalah Bapa yang baik. Yang kami tahu Kau Bapa yang dahsyat, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Inarabaya sinaramo, Inarabaya sinaramo. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan datang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan datang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan datang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia,
cintamu bagi kami. Terima kasih karena kau pilih bagi kami. Kami bersyukur buat anugerahmu, buat kebaikanmu. Oh, Abang Bapa,
Kami mengasihimu lebih dari apapun yang ada dalam setiap dunia ini. Lihat hati kami, lihat karakter kami, selidiki setiap kami, Tuhan. Biarlah Engkau melihat kedalaman hati kami. Engkau cuma bisa berkata, Engkau kasih. Adalah satu kebanggaan kalau kau katakan adalah menjadi satu hal kekasih belahan jiwamu, Tuhan. Terima kasih buat kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, Tuhan, Engkau baik. Yes. Oh, ya la bayasi, ya la bayasi, ya la bayasi, ya la.
kami memerlukannya, tapi itu bukan segalanya dalam setiap kehidupan kami. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, because my King is one to let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my Terima kasih buat kasih dan kebaikan. Hamba-Mu akan bagikan renungan firman di pagi hari ini. Diberkati dan dikurangi. Diberkati yang lain maupun siaran ulang maupun yang di tempat ini. Nama Bapa Yahweh, satu hal yang kami banggakan, satu hal yang kami andalkan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya bagikan tentang kebenaran firman tentang rasa cukup, ya. Bagaimana hari ini untuk kita punya satu gaya hidup rasa cukup itu nggak mudah dan nggak gampang, ya. Bisa nggak kita cukup dengan uang 100.000? Belum tentu bisa. Karena apa? Kebutuhan kita tuh banyak. Tapi bagaimana rasa syukur dengan uang 100.000 ini? Kita cuma berkata gini, lebih dari cukup, gitu. Seperti seorang janda cuma punya 2 peser. Kalau orang punya rasa dengan cukup, kita di satu raja-raja katakan itu akan punya makna yang begitu dalam. Bukan menjadi satu hal patokan. Kekurangan uang 100.000 ini fungsinya buat apa sih? Dan gimana? Untuk pengolahan itu nggak gampang. Tapi kalau kita punya dengan rasa syukur, itu punya dengan satu hal yang dahsyat dan yang ajaib. Makanya di sini juga dikatakan, ya, karena kita menyibukkan diri dengan hal dunia, karena gak rasa cukup, merasa kosong, merasa kita ini kesepian. Nah ini yang gak mudah dan gak gampang. Bisa gak kita hidup sendiri tapi punya satu hal keintiman kepada Tuhan? Belum tentu bisa. Banyak kan orang punya ekspresi gini loh, ya, menghilangkan kesendiriannya, dicari temannya untuk mengisi kekosongan, tapi belum tentu itu dari satu jaminan. Karena dengan satu dia mengisi hal kerinduan kepada Tuhan, ya, mau ada teman atau masuk dalam masa penghentian, itu punya sesuatu yang dahsyat bagi Tuhan. Memiliki rasa kedalaman, kecintaan akan Tuhan buat hari-hari ini, ya. Makanya jangan kita bandingkan hal-hal rohani dengan duniawi, sama, enggak. Hal-hal rohani, ya, itu adalah satu hal melalui hidup kita dengan rasa cukup. Semuanya gak ada artinya. Semuanya apa sih? Ya, kan? Tapi kalau hal-hal yang dari dunia, sebab rasa kurang dan mau dan tidak pernah puas dalam segala apapun. Makanya di sini artinya rasa cukup itu punya makna begini loh.
Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Contoh, Tuhan sudah kasih hidup kita dengan apa adanya. Ada yang pesek, ada yang maju, ada yang sedang. Yang pesek, dia pengen maju, dia operasi. Cuma satu kata yang saya bilang begini, nanti kalau Tuhan suruh kirim malaikatnya, coba plasma itu ada nggak di situ? Malaikat bingung untuk cari. Karena apa? Saya punya hidup itu tidak berapa maju. Berkatnya Tuhan sudah kirim melalui malaikat yang bisa balik kembali ke surga. Dia bilang ini Tuhan, aku udah nemukan si plasma. Itu kan repot, ya kan? Tidak dengan cara hidup pesek. Dia pengenlah bibirnya lebih apa? Tipis, operasi lagi. Dengan cara yang tidak pernah rasa cukup lagi, masih dia perlu namanya apa? Ditiusin lagi pipinya. Hari-hari ini, ya, kebanyakan orang tidak pernah punya rasa cukup. Makanya seperti lagu ini, dengan segala apakan ku balas buat kebaikan, itu belum tentu. Orang bisa nyanyikan, dengan apakan ku balas Tuhan itu selain puji dan sembahkan. Kalau kita renungkan, rasa puas itu relatif. Rasa puas kemarin saya bagikan kepada di tempat ini, di mana ada 20 dengan karyawan para bermol, ya kan? Kita bisa dengan rasa kekayaan itu satu jaminan. Belum tentu crazy rich, ya. Ini yang lagi heboh. Kemarin saya Karina Lim dengan siapa? HP, ya toh? Sudah dapat istri yang cantik, ternyata berjalan dengan waktu dari tahun berapa, gitu. Dia kurang rasa cukup. Kalau tidak salah, kalau saya hitung dengan tahun ini 12 atau 14 tahun menikmati kekayaan itu tidak dengan puasnya, gitu. Dia pamerkan. Ujung-ujungnya apa? KPK angkat. Ujung-ujungnya apa? Jeruji. Saya tidak tahu. Kita yang ada di sini maupun lain maupun jalan pulang, kalau kita punya rasa memiliki rasa cukup, itu dahsyat, ya. Kalau kita lihat di Ibrani 13 ayat 5, ya, firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang saya suka begini, ya, Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan kita itu dalam keadaan lemah maupun dalam keadaan tidak rasa cukup. Contoh kesaksian pribadi, maaf ya, bukan saya minta dana buat tempat orang yang menyaksikan tempat ini. Saya pulang ke Jakarta, pulang pun saya dengan minim keuangan. Saya nggak ngomong ke siapa-siapa, cuma saya naikkan pujian dan penyembahan. Saya tidak pelayanan, ya. Saya cuma datang ke tempat orang duka. Saya datang karena mama saya sakit. Cuma saya bilang begini, Tuhan, keuanganku cuma segini, tapi kebutuhanku selama di sini cukupkan dong Tuhan. Gak usahlah kasih lebih, gitu loh. Tapi kalau kita punya respon dengan rasa cukup, itu dahsyat banget. Entah kenapa, saya cuma memuji, menyembah, saya tetap melayani pekerjaan Tuhan. Saya duduk manis pagi-pagi, ternyata ada masuk rekening dengan angka yang saya nggak pernah pikirkan. Satu kata saya cuma bilang begini, Engkau baik Tuhan, ya. Di saat kau lemah, di saat kau sakit, Tuhan pelihara. Makanya Melita kadang begini, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja, ya.
aku transfer atau saya kasih cash. Mama saya tidak percaya. Masa pagi-pagi saya mau kasih uang sementara baru saya pinjam uang mama saya. Gitu. Memang kamu punya uang. Kemarin kamu bilang tidak punya uang. Saya bilang ada mah, orang berkati saya. Kamu punya jatah di atas orang ini. Kakak saya punya jatah di atas orang ini. Saya pun punya jatah. Saya bilang begitu. Dan saya akan bayar utang saya yang saya pinjam sama mama. Mama saya tertawa. Mana coba lihat. Mama saya tahu mas. Saya tunjukkan handphone saya buat mama saya percaya. Saya bilang, mah, ayo kamu ngomong sama orang itu yang memberkati. Terima kasih. Dengan polosnya mama saya bilang begini, terima kasih, tahu aja saya tidak punya uang. Saya baru pulang dari rumah sakit. Saya bilang, waduh, tantangan amat sekali mama saya punya perbicaraan. Akhirnya mama saya tertawa. Saya bilang, iya ya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah buat kekurangan, tidak pernah buat Tuhan kekecewaan. Tadi pagi saya berdoa buat orang yang sakit. Kemarin dia minta pelayanan telepon, nggak mau. Saya akan datang ke rumah sakit itu. Saya cuma bilang begini, Bu, siapin 10 hari Tuhan panggil orang ini. Istrinya bilang begini, iya, karena bapak ini udah ngomong di usia 60 dia dipanggil Tuhan. Iya, bapak ini udah siapin bajunya dan fotonya. Saya kaget terbelalak. Sabar ya, 3 hari dari sekarang bapaknya akan melontar. Karena apa? Dia akan mengalami satu hal kelepasan dalam dirinya. Karena apa? Selama dia ada di bumi tidak punya rasa cukup. Ya, karena apa? Punya kekecewaan. Itu yang gak boleh ada dalam diri kita. Makanya belajar yuk pengontrolan diri. Belajar dikendalikan dengan rasa cukup. Makanya di sini dikatakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seberapapun yang Tuhan percayakan kekayaan dalam hidupmu, kalau kamu punya rasa cukup, itu dahsyat. Saya tidak tahu ini rekan saya ke-shoot apa enggak. Ya, kamu mau kesaksian bagaimana kamu punya gitar? Saya bersyukur atas kasih kemuliaan Tuhan. Sebenarnya saya punya kerinduan di tempat ini ada peralatan musik yang lengkap. Jadi PK yang saya terima dari bulan Maret saya sempat sisihkan untuk suatu hari bisa membeli gitar. Tapi ternyata ada mujizat. Boleh semua mendapatkan pengatur untuk bisa melengkapi alat musik di rumah. Dan saya pikir ini adalah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan untuk menara doa. Kesaksian yang dahsyat, saya tersentuh dan saya terharu. Karena menara doa ini milik punya Allah, saya cuma punya Tuhan yang dahsyat. Bapak ini masuk ke menara caranya dahsyat. Ya. Ternyata dari dana yang kasih ke saya ke Bapak ini dia simpen. Karena dia punya kerinduan bahwa apa yang menjadi satu keinginan dia punya gitar listrik nggak mudah dan nggak gampang. Dia tidak berani utarakan ke saya. Dia utarakan ke istrinya. Istrinya pun dengan rasa takut mau ngomong dengan saya. Karena dengan 2 pilihan. Suaminya sisipkan uangnya ibu kasih. Beli handphone atau beli gitar. Loh kenapa? Gitar bukan hak bapak. Gitar hak saya. Beli handphone aja. Nanti kalau saya butuh bisa telepon kan enak. Jangan perebutan dengan putranya, saya bilang begitu. Nah, ini kesaksian bagi saya menggelitik. Bapak ini mencukupkan dirinya tidak dengan satu hal kemewahan. Kalau saya bilang sih bapak ini pelit, kenapa? Kuat gitu.
Ya, karena dia percaya seperti lagunya. Ku yakin kan hari esok, namun langkahku tetap Tuhan pelihara. Makanya saya tidak pernah takut masa depan saya, hidup saya mau dipanggil Tuhan seperti apa. Saya tidak pernah takut, bahkan saya berkata sama Tuhan, udahlah kalau mau panggil sekarang panggil aja. Ya, ternyata ada tamu saya yang telepon. Bu Lasman, ya kenapa Bu? Kamu kalau udah doa, bicaramu tuh kasar, bicaramu keras. Saya kaget tuh, kenapa Bu? Itu kan bukan saya bicara, Tuhan yang karena perkataan dalam hidup saya. Saya masih terngiang-ngiang kalau saya tanya anak saya nanti saya ribut katanya. Ya toh? Ternyata apa yang dinubuatkan pesan Tuhan oleh ibu, karyawan saya juga ingat. Ternyata ibu bilang Samuel itu akan hadir di tahun ini katanya. Ternyata Bu, anak saya sudah hamil. Saya bilang, wow, dahsyat. Terus dengan rasa syukur apa Bu kamu akan lakukan? Dengan satu hal Tuhan kasih jawaban. Menurut Bu Lasma apa? Maaf ya Bu, saya menaruh doa untuk satu gitar. Saya bilang gitu kan. Anggarannya berapa? Ya 5 dan 10 juta lah, saya bilang gitu. Kalau orang punya duit kan gampang, tapi orang yang nggak punya duit. Bagaimana rekan saya ini menyisihkan uangnya? Saya kan kaget, gitu. Ternyata di situ, saya pikir bercanda. Saya cuekin. WA lagi muncul. Nanti ya, saya tanya mantu saya dan anak saya. Akhirnya dia baru saya WA dalam sekejap. Silakan ibu beli, mau berapapun, 5 dan 10 juta. Tapi sebelum itu ibu sudah tawarkan, saya ajak tim saya, ayo jemput saya di kos, kita ke toko musik, kita pilih musik yang kamu mau. Rekan satu saya tanya, enak tipe apa gitar listriknya, gitu loh. Udahlah, sesuai yang dimau rekan saya katanya gitu kan, biar apa mainnya maksimal. Ternyata yang dia minta tidak ada di tempat itu. Ternyata tunggu ya satu minggu ya. Barang itu baru ada, baru dinikmati 1 minggu atau 2 minggu, 2 minggu lah ya, 2 mingguan dari sekarang. Nah, di situ cuma saya bilang begini, kalau kita punya rasa cukup, percaya itu dalam setiap kehidupan kita. Apa yang jadi kebutuhan keperluan, gak ada yang gak mungkin. Ya, seberapapun kita punya rasa kecintaan akan Tuhan, Tuhan pelihara. Makanya rekan saya ini belajar bagaimana dia melihat hidup saya bersama dengan Tuhan. Cuma dia bilang dengan istrinya, iman Ibu Lasma gila. Benar-benar Tuhan itu bawanya dahsyat dalam setiap kehidupan. Iya, kalau orang yang percaya mengandalkan Tuhan, bukan dengan pikiran dan kekuatannya itu no. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, wah Tuhan itu dahsyat ya. Makanya firman Tuhan Ibrani 13 ayat 5 tadi ya, jangan kita menjadi uang. Uang perlu gak? Iya. Tapi jangan satu hal menjadikan hamba. Takut miskin ya. Orang yang tidak menikmati hidup, itu bodoh sekali punya segala sesuatunya. Makanya kan tadi apa? Jangan apakan ku balas Tuhan. Uang aja untuk menabur aja paling. Contoh ya, kemarin saya hadir di rumah duka. Ternyata ibu ini sama kayak saya tidak menikah, mantan kepala cabang Bank Sentral Asia. Dengan hidup sampai dia dipanggil Tuhan les-les. Ternyata apa? Dia punya deposito, dia punya aset, sentibuk ada di bank. Ternyata asetnya banyak. Saya bilang gini, ya ini nih hidup ya, gak pernah menikmati. Ini hidup yang ketakutan. Jadi buat apa harta yang dia miliki tapi dia tidak menikmati? Itu satu kebodohan konyol bagi saya. Coba yuk kita belajar ya. Jangan takut miskin, jangan takut ke depannya gimana. Tidak usah takut, jangan karena saya mau bicara, jangan karena saya punya satu karunia. Enggak, semua di mata Tuhan sama. Oke, saya tutup renungan. Mari kita berdoa. Dengan apakan ku balas
Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat menara doa Paulus. Terima kasih buat Pak Sutra, buat Pak William, buat Pak Niko, buat Bu Dewi, buat Ibu Diana, dan istri daripada Pak. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biar segala apapun yang mereka lakukan, kerjakan, dibuat Bapak Yahweh berhasil. Diberkati aset-asetnya, diberkati keluarga besarnya, diberkati karyawannya dan kolega-koleganya, diberkati Indonesia. Terima kasih buat Pak Jokowi dan Pak Andi. Terima kasih buat para menteri. Terima kasih buat RT RW, lurah, camat, wali kota, bupati dan gubernur. Terima kasih buat angkatan darat, polisi laut dan tentara. Terima kasih buat para hamba-hamba mereka yang melayani, mereka berada. Diberkati Adonai, diberkati Lasma, diberkati orang-orang yang sudah terkoneksi. Kalau kami akan pulang, diberkati, pulang dan bawalah berkat yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang apa yang dilakukan dikerjakan ke depan, dibuat Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Oke, kami dari kota Semarang, Menara Doa Paulus ada di Paragon Mall dan Hotel Po. Siapa yang mau berkunjung ke kota Semarang, silakan. Ada menara doa dari pagi sampai malam. Kami para tim menara doa menyapa yang menyaksikan maupun siaran ulang. God bless you.